Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Vario Tekno 125. Ini yang dari Serang ya. Ini Serangnya Serang mana, Kang? Hah? Trondol. Ntar dulu kontrasnya. Ini nih. Dari Trondol ya? Oh, Serang Trondol. Ini yang dari Serang Trondol. Ini ada beberapa keluhan. Kita jelasin dulu untuk keluhan-keluhannya. Ini pertama, kalau suhunya dingin suka berebet ya. Suhunya dingin suka berebet. Kalau udah panas dia normal. Nah, terus yang kedua, ini speedometer nggak jalan ya. Ini speedometer nggak jalan, jarumnya nggak fungsi. Terus yang terakhir ada 3 masalah ya. Yang terakhir, olinya selalu habis sebelum proses penggantian oli gitu. Kalau misalkan sebulan diganti oli paling sisanya berapa mili? Cuman setengah gelas gitu. Sedikit banget gitu, nggak normal. Ya. Nah, setelah kita cek ya, singkat cerita setelah kita nyalakan ternyata untuk keluhan di bagian oli cepat habis, yaitu ternyata meser sih itu tuh lah. Nah, 10.000. Ternyata di bagian knalpotnya keluar asap. Nah, menurut info dari yang punya motor katanya nggak ngebul. Mungkin saat RPM bawah dia nggak ngeh ya, nggak ngeh ke knalpot, makanya nggak kelihatan ngebul. Saat naik RPM tinggi ternyata di bagian knalpotnya keluar asap. Nih. Ini buktinya tuh, hitam. Nah, untuk oli selalu habis ini masalahnya di bagian blok silinder dan seal clamp biasanya di bagian head. Tidak jauh dari blok silinder dan seal clamp. Untuk suara mesin ini masih aman, suaranya masih lembut. Ini ada soket yang udah dicabut belum? Kalau soketnya belum ada yang dicabut, kita coba nyalakan. Belum. Nah, kita coba nyalakan aja nih. Nah, oke, nyala. Sekarang kita nyalakan. Tuh. Mesin masih lembut. Tekanan full pump bahkan dia melebihi dari batas maksimal. Tuh. Yang seharusnya normalnya di angka 40-42 PSI, ini hampir 60 PSI tuh. Oke. Ini kemungkinan rotaknya pakai yang KW bukan yang original. Iya. Emang susah nyari rotak yang original, susah. Adanya satu paket sama pilu pumpnya biasanya. Satu paket. Bahkan bisa jadi nggak ada gitu. Rotak yang original. Setahu saya kalau rotaknya doang. Kalau yang original satu paket sama pilu pumpnya, sama rumahnya. Iya. Untuk tekanan full pump ini aman. Nah, untuk ini teman-teman nih, ini yang berebet saat kondisi mesin dingin. Ini berkaitannya dengan sensor speed ini kemungkinan besar ya. Karena sensor speednya ini tidak fungsi. Setelah saya lihat ternyata kabelnya putus. Kabel yang warna hitam. Nah, ini udah kita sambung, alhamdulillah. Sensor speednya atau speedometernya udah berfungsi. Ini kalau digas takutnya jalan nih. Oh. Nah, udah jalan. Nah, setelah kita cek saat suhu dingin lama tidak dinyalakan dia masih normal loh. Dia normal gitu intinya, enggak berebet, langsung respon. Oke. Nah, ini suaranya lembut loh. Ya, jadi sensor speed juga ngaruh ke berebet ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya mari kita bongkar untuk keluhan oli cepat habis dan dari knalpot ini keluar asap saat naik RPM, keluar asap tipis saat RPM tinggi gitu. Oke. Dan setelah kita mau bongkar, pas kita buka di bagian tutup cover radiator, ternyata radiator juga tuh kotor banget. Bahkan di bagian sarang tawonnya ini ketutup oleh kotoran. Nah, ini juga akan menciptakan overheat, menciptakan panas yang berlebih.
ya. Karena radiator ini yang seharusnya dia terkipasi oleh kipas radiator yang di bagian dalam, anginnya keluar ke sini. Dan juga dari tutup radiator. Jadi mana? Ini ya gitu. Ini dari tutup radiator yang seharusnya terkena angin dari sini. Ini juga ada fungsinya nih. Ini fungsinya untuk pintu angin masuk dari depan. Makanya dia condongnya ke depan, miringnya ke depan ke sini. Nggak lurus kayak gini. Ini fungsinya supaya angin bisa masuk, mendinginkan di radiator. Air yang masuk ke bagian radiator. Iya, kalau ini tertutup kotor kayak gini, jadi si angin nggak tembus masuk ke dalam. Dan dari dalam juga, dari kipas radiator dia tidak mengipasi keluar ke sini anginnya. Ini juga akan menciptakan overhead. Nanti suhu mesinnya akan panas berlebih gitu. Ini dari sini. Ini wajib bolong-bolong nih semuanya. Tuh. Tuh. Ini wajib bolong. Nanti kita rendam. Kita buka, kita rendam ke air supaya si kotorannya ini rontok. Angin buka, Dek. Dek. Angin buka. Nanti kita rendam ini supaya si kotornya rontok. Jadi saat ditiup kayak gini dia tembus ke belakang ke sana. Oh. Dan juga saat pembersihan ini jangan ditekan kayak gini. Kalau ditekan si sarang tawonnya dia akan tertutup. Kita ibaratkan ke sarang tawon nih, ini akan tertutup. Ini rentan sekali nih. Contoh aja di pinggir di sini nih, kita tekan dikit aja, nah dia tidur. Kalau tertidur semua, sama aja kesumpel. Makanya harus ngebersihinnya harus hati-hati. Oke, langsung aja kita bongkar mesinnya. Nah, untuk informasi pembongkaran mesin untuk Vario 150, Vario 125 cukup kayak gini aja caranya. Kalau misalkan untuk bongkar di bagian mesin bagian depan aja, terkecuali kita mau bongkar ke bagian tengah mesin, ya, ganti kruk as, bongkar kruk as. Ini harus dipisahkan antara bodi dengan batangan. Tapi kalau misalkan untuk bongkar mesin bagian depan aja cukup kayak gini, diganjal pakai balok, shock breaker diturunkan, dilepas, ban sampai menggeser ke bagian alas bawah, tuh, sampai terjungking kayak gini. Bisa kita bongkar langsung bagian mesinnya, mesin bagian depan. Oke, kita buka dulu radiator sambil kita bersihkan. Mutar tadi ini. Oh, yang belakang itu tak di mana mau. Bastong saya, Wan. Ini Ali. Hah? Tidak ada tak? Blok. Airnya pakai air keran atau gimana ini? Pakai air itu radiator. Iya. Cuma udah kotor banget. Ular. Kadang tambah jarang dikuras. Jarang dikuras ya. Iya. Airnya kotor.
juga pakai tang senap ring. Kalau pakai tang ini suka takutnya sobek selangnya. Kalau ini enggak kan bulat loh, enggak tajam gitu. Kotor banget nih. Radiatornya kotor, ini juga udah pada rapuh. Rendam aja dulu. Kaburin sama handphone kali ya. Kata boringnya kali. Sensor nih, kita lepas kabelnya. Dudukan kuil. Ada. Kita buka water pump.
terhubung dengan water pump. Shot. Ini berarti motor ini pernah ngalamin overheat ini. Soalnya selang di bagian sini dia sampai meleleh. Iya. Makanya box juga kadang panas. Ya. Kalau pakai panas di box. Ini selang di bagian radiator yang di water pump ke bawah ini tuh sampai menumpang kayak gini. Ya. Ini akibat panas yang berlebih tadi ya. Dan yang saya bilang tuh kadang pas ini panas. Berarti dari sarang itu tertutup ya? Iya. Kita cabut. Ini pelan-pelan. Nah, setelah ini, sekarang water pumpnya. Ini harus berbarengan nih, ini dengan ini. Kalau nggak berbarengan suka patah nih, plastik pipanya nih. Ini rentan patah. Lagi kalau udah usia. Nah, untuk sensor suhunya atau sensor ECT-nya dilepas, cabut. Nah, ini kondisi water pumpnya nih. Ini water pump setelah kita konfirmasi ke yang punya motor, untuk di bagian radiator airnya ini normal gitu, nggak cepet habis di bagian airnya. Bahkan di bagian sininya juga suhunya juga yang merahnya juga jarang menyala. Sebelumnya emang pernah mengalami overheat ya, panas. Jalan sedikit nyala, jalan sedikit nyala. Setelah itu mungkin sudah diperbaiki. Nah sekarang udah nggak nyala lagi, udah normal gitu. Berarti secara tidak langsung untuk water pump satu paket dengan termostatnya ini mungkin tidak ada masalah gitu. Karena tidak ada kendala gitu. Ke bagian ininya juga nggak suka menyala. Jadi kita fokus ke memperbaiki oli cepat habis aja. Ini juga ngaruh teman-teman nih. Ini termostat. Kalau termostat ini tidak normal, dalam artian saat mesin suhu dingin dia tertutup. Saat suhu mesin di 70 derajat ke atas dia ngebuka. Kalau dia selalu tutup, katakanlah termostat ini macet, ya, ini akan ngaruh ke bagian oli cepat habis karena mesin mengalami suhu panas yang berlebih. Jadi radiator yang ada di bagian mesin bagian depan, di bagian water jacket ini tidak bersirkulasi ke bagian radiator. Itu juga akan mengakibatkan oli cepat habis karena mengalami panas yang berlebih. Oke. Nanti kita bersihkan. Sekarang kita lanjut. Dalamannya gosong. Oh. Dalamannya gosong. Ini bisa diakibatkan kalau gosong dan berlumpur kayak gini. Ini ada dua kemungkinan, ya. Tapi kemungkinan besar ini yakin olinya oli KW yang suka dipakai. Yang kedua, ada kemungkinan juga mesinnya udah ada kebocoran kompresi masuk ke bagian tampungan oli, ke bagian karter, sehingga pembakaran di bagian ruang kompresi ini kebagi masuk ke tampungan oli sehingga menciptakan gosong kayak gini. Tapi kemungkinan besar ini olinya pakai yang KW. Oke. Ini sebelum kita bongkar lebih jauh,
Ini kan kita tidak ada tujuan untuk bongkar-bongkar mesin bagian tengah. Ya. Ini saran aja, ini dibersihkan nih kotoran yang di sini sebelum bongkar di bagian mesin. Ini bersihkan. Ya, setelah bersih baru kita bongkar mesin. Karena kalau kotoran ini tidak dibersihkan, saat pembongkaran boring, nanti kotoran ini bisa masuk ke bagian dalam. Ya. Ini bersihkan. Ini juga tadi belum dikasih tahu ya ke teman-teman nih. Kalau misalkan speedometer tidak berfungsi, kalau kabelnya ini ada yang putus, yang 3 kabel ini salah satunya ada yang terputus, nih, ini akan nantinya akan timbul ke lampu check engine ke sini. 1 kali lambat, 1 kali cepat biasanya. 1 kali lambat hitungannya 10, 1 kali cepat hitungannya 1, berarti 11. Keprok naon? Satre Kosong habis. Apa mah? Jadi dia mah ganti nyaran asli mah, harus pakai asli. Cuman kosong, paling nanti hari Rabu. Ya, bos, sekarang Sabtu. Kalau pakai yang KW itu mah nggak bakalan awet. Percuma nanti nggak buang-buang duit. aja. Kalau ori mah perkiraan 135 130-an. Kalau yang KW paling 40.000 50.000. Yalah, ada laboratorium. Siap. Ini kipasnya juga udah pada pecah-pecah nih. Tuh. Tuh, pada retak. Untuk pembongkaran ini bisa ditopkan dulu. Ini untuk pengetopannya nih. Nah. Coakan di bagian sini ini sejajar dengan ini nih. Nih. Ini tandanya piston pada posisi TMA, nokenas pada posisi netral. Sekarang kita bongkar pakai kunci L4. Nah, untuk pembongkaran gigi sintrik ini pakai kunci L4.
Hah? Buka knalpot. Serdek. Ini untuk pencungkilan bongkar di bagian boring. Ini jangan sekali-kali mencungkil antara dinding di bagian silinder kok dan juga dinding di bagian boring. Jangan sampai dimasukkan di sini. Nanti akan mengakibatkan kerusakan ke bagian dinding-dinding antara boring dan head. Nah, kalau menyungkil di sini aja, di bagian luarnya. Kayak gini nih, tuh. Di sini. Ya. Ini dalaman juga kotor nih tuh. Dalamannya ini berkerak banget, hitam. Nah, terus di bagian sini pakai cahaya. Ya. Nah. Tuh, ini hitam banget tuh, banyak keraknya nih. Tuh. Oke. Ini juga ngaruh. Kalau misalnya motor teman-teman kadang-kadang suka hilang kompresi mendadak, cair apa ya? Ini dari kotoran ini nih. Kotoran ini masuk ke bagian ruang pembakaran atau kotoran yang ada di bagian ruang pembakaran saat terkena kompresi tinggi, ya. Ini kotorannya akan rontok. Kalau rontok kalau misalkan mengganjal ke klep in maupun ke klep X, dia akan seketika hilang kompresi. Tergantung mengganjal. Kalau mengganjalnya dia banyak, otomatis kompresi akan hilang, akan loss. Tapi kalau mengganjalnya sedikit, paling dia ada rembesan, nanti mempengaruhi. Nanti dia nggak bisa langsam motornya. Terus tenaganya kurang, loyo. Terus kadang-kadang suka ngedadak pas digas, nggak jalan. Ini kan dari sini juga. Jadi kompresinya lemah. Karena untuk menghasilkan performa motor yang normal itu ada 3 syarat. Pengapian, pengapiannya harus normal. Berikut sensor normal. Terus BBM-nya harus normal juga. Dari mulai tangki, ya, ke pulpang, rotak, ke
ke sirkulasi BBM, ke bagian selang injektor, ke bagian injektor, dan semburan injektor masuk ke ruang pembakaran itu harus normal. Dua. Terus yang ketiga, kompresinya harus normal. Kalau misalkan salah satu tiga itu ada yang bermasalah, kalau salah satu dari tiga itu ada yang mengalami kelemahan, yakin mesin tidak akan normal. Pasti kerasanya tidak akan normal. Ya. Dan untuk normal tekanan kompresi agak mundur deh. Untuk tekanan kompresi yang normal itu harus di atas 100 PSI ke atas. Ada alat ukurnya, masukkan ke lubang busi di sini. Nanti diengkol-engkol, kalau nggak di double starter. Di angka tekanannya, nilai PSI-nya atau nilai barnya, kalau PSI itu di angka 100 PSI ke atas. Ya. Kalau barnya di angka 7 sampai 8 bar. Harus di atas itu. Kalau misalkan di bawah 100 PSI, otomatis kompresi lemah. Ya. Terus kalau misalkan lagi ngitung di barnya, di 7 sampai 8 bar ke bawah, itu nilai kompresi lemah. Ya, harus di 100 ke atas. Oke. Itu 100 itu batas minimal banget, batas minimal toleransi kompresi. Kompresi 100 juga itu masuknya lemah, tapi dia masih kerasanya masih lumayan lah. Kalau di bawah 100 itu udah minimal toleransi, nggak bisa. Kalau di bawah 100 itu akan mengalami ketidaknormalan di bagian putaran mesin, nggak bisa langsang lah, tenaganya loyo lah, pokoknya gitu lah. Oke. Untuk BBM tekanannya yaitu di angka 41 PSI. Ini ada presurnya. Normalnya 41 PSI. Ya. Nilai maksimal di angka 60 PSI, jangan lebih di 60 PSI. Kalau lebih dari 60 PSI nanti resikonya selangnya takut jebol dan injektornya nanti takut jebol. Dan untuk minimal toleransi di angka 30 sampai 35 PSI. Kalau di bawah 30 itu udah tidak normal. Di bawah 30 pasti akan terasa efeknya. Ya. Dan untuk pengapian, untuk jarak pengapian itu normalnya 1 cm. Jarak pengapian dari ujung koil. Itu percikan dari ujung koil itu 1 cm. Jarak normalnya. Kalau misalkan kurang dari 1 cm itu juga akan mengakibatkan efek-efek tertentu yang akan dirasakan. Tentunya efek yang tidak normal. Jaraknya normalnya di 1 cm seginilah jarak pengapian. Oke. Ini kita coba nih, bocor apa enggak nih? Sob, ada bensin sama enggak, Sob? Kita cek. Pakai air juga nggak apa-apa. Sekalian nanti mau kita bersihkan. Mana bensin? Angin buka. Ini noken as pada posisi netral. Di mana pada posisi netral, sentilan di bagian sini ini ke depan. Sejajar dengan baut 10 ini nih, penahan bearing cam. Nah, ini noken as pada posisi netral dalam artian cahaya apa ya? Dalam artian palep in dan palep X ini wajib pada kondisi tertutup, jangan terbuka walaupun sedikit. Ya. Ini tekanan PSI-nya, anginnya kecil, hidupin dulu. Ini pakai tekanan yang kecil dulu. Ini paling ada 20 PSI. Loh, bocor. Ini padahal nggak sob, di rumah sob. Ini tekanan anginnya paling 20 PSI loh. Pakai tekanan angin 20 PSI aja bocor. Ini kalau bocor kayak gini, yang X enggak, yang X aman, yang X. Cuman yang ini yang bocor. Ini kalau mengalami bocor kayak gini, ini pasti saat mesin kondisi dingin biasanya tidak bisa langsam, terus berbet. Kalau suhu mesinnya dingin. Kalau udah panas beda lagi ya, normal rasanya. Tapi kalau misalkan suhunya dingin, ini pasti efeknya akan terasa banget. Dia pasti berbet, ngempos. Tapi udah panas dikit aja dia normal. Nah, ini juga mempengaruhi ke tenaga.
tenaga juga kurang maksimal ini kalau bocor kayak gini. Karena yang seharusnya noken as atau di bagian led ini saat posisi noken as netral, seharusnya dia tertutup rapat, jangan sampai ada kebocoran. Melainkan ini saat seharusnya tertutup, melainkan dia kebuka sedikit. Makanya konversinya bocor. Gitu. Oke. Ini disekir. Oke. Ini ngebersihinnya lumayan nih. Kotor banget loh. Nah, untuk di bagian sini, ini sampai timbul item-item berkerak kayak gini, tuh. Ini kalau bisa, saran aja ya, kalau bisa setelah dibongkar mesinnya nanti menggunakan BBM-nya pertamax aja. Ya, karena pertalit itu kualitasnya kurang bagus. Walaupun motor normal, kalau menggunakan BBM pertalit, dia suka meninggalkan bekas warnanya, cat pewarnanya ini tidak habis. Jadi dia nempel ke bagian dinding-dinding intake. Lama-kelamaan dia residu dari sisa daripada BBM itu akan menumpuk, akan menjadi kerak. Ya, saran aja kalau bisa setelah turun mesin pakainya pertama, biar ruang pembakarnya selalu bersih gitu. Ya, kalau misalkan pembakaran wajar sih, ada aja pasti berkerak. Cuman perbandingannya kalau pertalit sama pertamax dia lebih kotor pertalit pembakarannya. Ini dibuka. Oke, kunci 8. Ini kita buka dulu. Super kotornya ini mah. Ini penahan rocker arm. Ini tinggal ditusuk aja dari belakang dari sini. Nah. Untuk yang in dan yang egg ini jangan salah teman-teman. Oh, ini ada penekan dekompresinya kalau yang egg. Oh, kalau yang in nggak ada. Ini kalau salah pemasangan resikonya nantinya pokoknya resikonya parah lah, nanti nggak akan normal. Ini untuk membuka di bagian noken as. Ini bagi teman-teman yang awam aja yang belum tahu. Kalau misalkan noken asnya pada posisi netral, ntar kita pasang lagi nih. Nah, kalau noken asnya pada posisi netral, ya ini sejajar dengan ini dicabut nggak akan kena, mentok. Jadi harus posisi overlap. Nah, di mana posisi overlap, sentilan ini di belakang, tarik. Nah, udah. Oke, selanjutnya buka klep. Lanjut tuh, terus. Kotornya parah. Halo sob. Halo. Ini diinjek. Bos klep masih bagus.
Keraknya. Udah numpuk keraknya no. Peso. Nih dikerik nih. Ayo besok. Tara gaji menangnya cetan. Nah ternyata. Nih dikerik nih motorannya. Oh. Oh. Tuh. Ini kalau lepas, saat mesin menyala lepas terus mengganjal ke sini, ini mesin langsung mati. Kalau mengganjal ke sini, langsung loss kompresi. Ada yang ngomong untuk pembersihan kerak di bagian ruang bakar ini cukup di infus. Saya kira kurang akurat kalau di infus. Dibersihin kayak gini aja susah no. Kalau pakai infusan yang mengandalkan semprotan dari sini aja, dari injektor, ini nggak akan bersih. Dibersihin pakai KP aja kayak gini tuh susah kerak. Apalagi cuman logikanya disumpah pakai cairan doang gitu net, gak bakalan kena. Oke, dalamnya juga tuh bergerak. Sekarang bongkar di bagian sini. Ada nih, bongkar di bagian bodi. Ini packingnya nih, kita buka dulu packingnya, kita lihat kondisi packingnya. Nah, packingnya udah jelek. Packingnya ganti, kali bongkar wajib ganti. Soalnya kalau nggak diganti nanti resikonya takut bocor kompresi. Nanti kompresi masuk ke water jacket ke sini nih, ke bagian tampungan radiator, atau radiator nanti akan masuk ke bagian kompresi. Nanti resikonya parah lagi. Kita lihat boringnya nih. Boringnya udah baret. Lihat deh. Tuh udah ada goresan tuh anu. Iya. Tuh ngejerat. Tuh udah baret. Tuh ada tadi. Ada tengah garis itu. Nah, panjang. Berhenti di sini. Ada lah. Terus bagian atasnya. Ini juga ada baret-baret kecil. Kita lihat lagi dari pistonnya nih, boringnya. Udah kena nih, pinnya. Dorong supaya kunci 8. Ini geser artinya. Sabut. Nah. Kita cek ringnya nih. Ini dalam segi fisik sekilas ya nih. Ini udah ada hitam-hitam ke belakang. Ini tandanya bahwasannya ada kompresi yang lolos dari ruang kompresi. Kompresinya mundur ke belakang.
kebagi sebagian ke belakang gitu. Ini buktinya pembakarannya sampai ke belakang. Yang seharusnya pembakaran ada di depan aja, melainkan pembakaran dia bocor ke belakang. Ini sehingga ini akan menjadi hitam-hitam kayak gini nih. Ini tandanya ada kebocoran kompresi. Nih, kebocoran kompresi. Ini kita cek ringnya satu persatu. Ini ring kompresi pertama. Cek seberapa longgar dia. Nah. Nah. Halo celana dik. Oh, ada loh. Ini celahnya, renggangnya udah renggang banget. Yang seharusnya dia cuma 0, ini hampir 1 mili. Tuh. Yang seharusnya normalnya dia 0, enggak sampai hampir 1 mili kayak gini. Oke. Ini kompresi pertama. Selanjutnya kompresi yang kedua. Ini ring kompresi yang kedua lebih parah ada tadi. Parah. Nah, ini mah hampir 2 mili celahnya no. Jadi kompresinya udah lemah. Tuh, ringnya ini harusnya 0, 0, renggang, hampir nggak kelihatan kasat mata. Ada deh. Agak mundur. Ini hampir tidak terlihat kasat mata aturan celahnya. Ini mah jelas banget, kelihatan hampir 2 mili. Ringnya lemah. Oke. Yang lebih parah lagi, ring olinya nggak main, nggak gerak. Aturan dia ngembang, ditekan dia masuk ke dalam, dilepas dia ngembang, naik turun gitu. Kalau ini mah enggak nggak bergerak. Ini yang membuat motor ini ngebul dan keluar asap. Terus habis olinya cepet habis ini dari sini. Ini kelihatan belakang pistonnya juga hitam gosong. Ini menandakan pembakarannya ada bocor ke belakang. Oh, ini pembakarannya bocor ke belakang. Yang seharusnya normalnya ini putih kayak gini aja nih. Walaupun ada cuman kuning-kuning. Kalau ini mah hitam, gosong. Berarti tandanya ada kebocoran kompresi. Pembakarannya ke belakang. Kebagi ke belakang. Yang seharusnya di depan semua. Dari sini ini pantas suka berebet-berebet, ini mungkin dari sini juga. Dari sini juga klep yang bocor tadi. Gitu. Untuk di bagian sini, ini terserah. Mau diganti ring aja bisa. Mau di lemer atau di quarter lebih baik. Kalau diganti ringnya aja, ini takutnya nggak lama. Takutnya kepakainya. Quarter bisa sih. Di quarter bisa diganti piston. Kalau misalkan ini oversize standar, naik ke 25. Kalau misalkan lukanya dalam, naik ke 50. Kalau ininya udah 50, naik ke 75. Kalau misalkan 75 ini masih kelihatan goresannya, naik ke 100 oversize-nya. Oke. Terserah mau di quarter, mau diganti ringnya aja. Di quarter aja. Ya. Oke. Untuk selebihnya ini tinggal dibersihkan. Berarti spare part yang diganti seher 1 paket. Iya. Sama quarter, sama packing head. Ini. Nanti untuk packing boring ini kita cek kondisinya masih layak apa enggak packing boring nih. Ini kencang. Enggak. Nanti kita cek. Untuk di bagian sini ini kita sekir ulang. Klepnya nanti kita sekir. Nanti kita lihat biasanya yang X. Biasanya yang X kalau lama, kalau sudah usia suka keropos. Walaupun disekir nanti dia tidak akan menutup secara maksimal. Dia akan selalu bocor gitu. Nanti kita cek, kita bersihkan. Yang ini juga sama. Nanti kita lihat kondisinya. Sekiranya masih layak kita pakai lagi, kalau nggak layak ya harus ganti payung kelep.
Noken as masih aman, bearing noken as masih aman. Untuk di kondisi suara mesin ini masih aman, tidak ada berisik, tidak ada ngelitrik. Cuman gitu doang, keluhannya olinya cepat habis dan ngasep saat RPM tinggi. Ini tinggal dibersihkan. Oke teman-teman, ini videonya mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti insya Allah untuk kelanjutannya, untuk pemasangannya nanti insya Allah kita buatkan video lagi. Tapi untuk pembongkaran dan pemasangan Vario 125 yang old, ini udah kita buatkan video lengkapnya dari mulai pembongkaran sampai pemasangan udah pernah. Jadi kita nanti cantumkan aja linknya di kolom deskripsi untuk video motor yang lain, bukan motor ini untuk pemasangan. Toh pemasangannya caranya sama aja. Kalau kita buat lagi nanti mubadir ya. Untuk ini kita rapikan, kita pasang, nanti setelah nyala langsung kita videokan lagi. Oke teman-teman nih, ini udah beres, udah selesai, udah kita naikkan. Aturan ini nggak bisa sehari jadi aturan. Harus ditinggal, ini berhubung nggak tanggung. Sekalian kita beresin, kasihan ya, soalnya pulangnya jauh. Ke Serang Trondol ya, lumayan. Berapa jam? Sejam paling nggak? Sejam, 1 jaman ya. Dari sini ke Trondol. Iya, lupa nih Akang siapa? Asep. Akang Asep yang dari Trondol, Serang. Tadi datang di sini jam berapa? Datang perkiraan berangkat jam 8. Jam 8, yang ke sini jam 9 ya. 9 dulu kan, nanya-nanya dulu. Nanya-nanya dulu. Dibongkar jam 9:30 ya. Nah, dibongkar mesinnya dimulai jam 9:30. Selesai perkiraan tadi jam 4 sore ya. Jam 4 sore, ketambah lagi setelah dirakit semuanya, ada tambahan termostatnya tidak berfungsi. Mana tadi termostat? Ambil dong pegangnya tuh. Cang tadi. Cang. Tuh ember tuh. Nih, ini termostatnya nggak berfungsi, udah nggak berfungsi. Gimana cara mengetahui bahwasannya termostat ini tidak berfungsi? Caranya gampang teman-teman. Cara kalau misalkan di luar setelah kita lepas seperti ini, rebus pakai suhu air panas perkiraan 70 derajat ke atas. Ini seharusnya di bagian sini ini terbuka pakai cahaya. Nah, kuningan di bagian dalam ya, itu harusnya ngangkat ke atas. Kalau terkena suhu di atas 70 derajat ke atas, dia harus ngebuka, wajib ngebuka. Kalau misalkan direbus mencapai suhu 70 derajat ke atas, di bagian sana dalam sana nggak kebuka, berarti termostat rusak. Nah, gimana untuk mengetahui syarap. Dan gimana untuk mengetahui termostat rusak setelah terpasang? Ini caranya kayak gini teman-teman, sini. Mundur deh, deh. Pakai cahaya. Nah, teman-teman di sini ada 2 selang. Nih. Ini selang ini yang atas, ini yang bawah yang ini, ya. Untuk mengetahui termostat ini fungsi apa tidak, dipastikan suhunya dingin dulu, mesinnya suhunya dingin. Setelah dingin nyalakan 10 menitan kira-kira, ya, kira-kira 10 menit dinyalakan. Nah, ini pegang sama teman-teman, ini panas, ya. Kalau dipegang yang bawah, kalau dingin tidak ada panas, ya. Walaupun misalkan tidak ada panas, walaupun tidak panas dia cuman anget doang dikit gitu, berarti tandanya termostat tidak berfungsi, ya. Tandanya, teman-teman, kita ulangi teman-teman, panasin mesinnya selama 10 menit. Kalau di sini tidak ada reaksi panas, panasnya tidak sama dengan ini selama 10 menit dipanasin. Kalau selang yang di atas dan yang bawah ini panasnya tidak sama saat dipegang kayak gini menggunakan indera perasa, berarti termostat tidak berfungsi, termostat tidak ngebuka, oke? Tapi sebaliknya, kalau teman-teman panasin 10 menit, suhu di bagian selang di bagian sini pegang dan di bawah sini pegang, panasnya sama, berarti tandanya termostat berfungsi, ya. Oke, cuman gitu doang ngebedain cara mengetahui termostat berfungsi apa tidak.
Kalau tadi, ini. Kalau tadi dipanasin selama 1 menit, pas posisi end rayon, kok selangnya nggak panas-panas, dingin terus. Itu menandakan termostatnya tidak berfungsi. Langsung ditindaklanjuti ganti termostat karena nantinya percuma teman-teman bongkar mesin, ganti piston di quarter dan sebagainya. Kalau termosnya tidak berfungsi ya percuma. Mesin akan mengalami overheat, mesin akan mengalami panas yang berlebih. Kalau misalkan mesin mengalami panas yang berlebih, tahu sendiri resikonya, banyak komponen yang akan rusak di bagian dalaman mesin kalau termostat ini tidak berfungsi, ya. Untuk mengakalin, bisa sebenarnya untuk ngakalin termostat ini diganjel, ini diangkat, diganjel bagian bawah. Untuk pengganjelan dipastikan ganjelnya jangan sampai lepas, ganjel. Jadi termostat dibuat selalu open, oke? Sudah saya praktekkan di video sebelumnya, testimoni selama 1 tahun pengganjelan termostat, alhamdulillah tidak ada efek yang buruk, aman, ya. Kemarin kita buat video belum lama, sebelumnya 1 tahun sebelumnya, bahkan hampir 1,5 tahun sebelumnya diganjel. Ngakalin termostat rusak, diganjel karena nggak ada uang untuk sementara. Gimana caranya bang termostat supaya masih bisa dipakai? Selama ngumpulin uang katanya buat beli termostat. Nah, tadinya sementara, akhirnya keenakan jadi 1 tahun. Setelah kurang lebih 1,5 tahun, dia balik lagi ke sini, bawa termostat yang ori, beli sendiri. Ngomongnya di dealer, harganya itu 310.000 di dealer resmi. Nah, setelah itu kita buka, pas dibuka nggak ada efek masalah yang lainnya, nggak ada misalkan kerusakan ke yang lain, nggak ada. Insya Allah aman, diganjel juga. Tapi lebih baiknya kalau ada uang ya diganti dengan yang original, oke? Oke teman-teman, nih sekarang kita coba nyalakan. Ini mesin ini mesinnya udah lembut suaranya. Dalaman mesinnya udah bersih karena sebelumnya ada riwayat kena oli KW, ya, bekas kena oli KW. Dalaman mesinnya kotor banget, gosong, oke, udah normal. Jadi nah ini seharusnya ini nggak bisa langsung jadi. Alasannya kenapa? Jadinya bongkar mesin itu nggak bisa langsung dibawa pulang. Jadi sehari bongkar, setelah terpasang, sehari bongkar, besoknya dipasang, sehari itu dibongkar, terus dibersihkan, besoknya dipasang, terus setelah terakhir end rayon, setelah end rayon melakukan tes drive. Seharusnya. Jadi biar ketahuan dulu normal apa enggaknya gitu mesin. Kalau misalkan ada kendala lagi ya kita perbaiki lagi. Kalau ini mah mau nggak mau ya paling kita ngomongnya lain. Takutnya terjadi apa-apa di jalan gitu. Jadi kita nggak bisa ini resikonya ditanggung sendiri. Cuman yang penting ya, ini kan udah kita end rayon selama 1 jam tadi. Nah, nanti setelah perjalanan pulang kan jauh. Itu kalau misalkan 15 km, setiap kelipatan 5.000 km itu berhenti. Bukan 5.000 ya, 15 kilo. 5 kilo, 5.000 pakai banyak kan. Setiap 5 kilo ya berhenti, istirahat dulu. Berhenti 10 menit atau 15 menit, lanjut lagi. Nanti 5 kilo lagi, berhenti lagi. Sayang, misalnya baru. Terus lagi, ini harus diingetin. Pertama setelah bongkar mesin, ini kan setelah bongkar mesin nih, nanti ganti olinya jangan 2.000 km atau 1.500 km. Diusahakan pertama ganti oli setelah bongkar mesin 600 kilo. 600 ganti selama proses end rayon. Nah, setelah ganti oli pertama 600 km, selebihnya ke sana normal lagi. Patokannya jangan bulan.
km. 1.500 bagus. Paling bagus 1.500 ganti oli. 2.000 km nggak apa-apa. Jangan sampai lebih 2.000 km. Diusahakan 1.500 lebih bagus. Kalau misalkan agak telat dikit nggak apa-apa 2.000 km. Itu dengan satu catatan, olinya harus yang asli, jangan yang KW. Nanti saya yang bongkar mesin habis uang banyak. Kalau diganti olinya dengan yang KW lagi sama aja bohong, buang-buang duit. Percuma dong ganti bongkar mesin, mesinnya akan tetap rusak. Bebas untuk oli pakai oli apa juga bebas, terserah, yang penting asli, jangan yang KW. Oke ya teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam segi ucapan atau cara praktek pembongkaran atau pemasangan. Ya, untuk pemasangan tinggal lihat aja di kolom deskripsi. Link kita cantumkan untuk video pemasangan dan pembongkaran untuk Vario 125, tapi bukan motor yang ini ya. Sudah kita buatkan di video sebelumnya. Nanti kita cantumkan di deskripsi. Ya, kurang lebihnya jika ada kesalahan kita ulangi. Saya minta maaf, sebagai manusia biasa ada sisi salah dan lupa. Kalau salahnya itu asli dari kebodohan saya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Oke? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.